Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan seluruh nikmatnya pada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Faruk Al-Hasbi, SIKOM, MIKOM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Arus dan Ma'arif, perwakilan dari kelompok A yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok A akan menyampaikan materi yang berjudul Filsafat Abad Pertengahan dan juga Filsafat Masa Peralihan. Untuk kelompok A itu beranggotakan yaitu saya sendiri, Arus dan Ma'arif, kemudian Abdul Aziz, Abdullah Hibri Fauzan, Fajri Nur Rahman, Muhammad Halim Khairul Anam, Fairuz Iqbal, Imro'atul Azmi, Istihar Uswatun Hasanah, dan Aribah Fauzan Alfiani. Ya, untuk bahan diskusi kita hari ini kita mempunyai 5 topik, yaitu yang pertama pengantar abad pertengahan, kemudian yang kedua karakteristik filsafat abad pertengahan, kemudian yang ketiga penjelasan masa patristik beserta tokoh-tokohnya, kemudian yang keempat penjelasan masa skolastik beserta tokoh-tokohnya, dan yang kelima penjelasan masa peralihan. Susunan acara pada presentasi kita kali ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi, kemudian yang terakhir adalah penutup. Memasuki susunan yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok A. Untuk kelompok A, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita jauh membahas filsafat abad pertengahan, sedikit saya akan menjelaskan tentang pengantar yang berisi gambaran umum filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ialah filsafat yang terjadi di era abad pertengahan, yaitu era sejarah yang membentang antara abad ke-5 Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Filsafat abad pertengahan ini terjadi antara era filsafat abad kuno atau klasik di zaman Sokrates, Aristoteles maupun Plato, dan sebelum masuknya zaman Renaissance atau filsafat abad modern. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah ada dan berkembang di zaman era filsafat klasik di masa Yunani dan Roma. Di zaman abad pertengahan ini, dominasi teologis dan agama sangatlah kental, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan di zaman tersebut sangatlah minim dan terhambat. Masalah yang dibahas sepanjang periode masa abad pertengahan ini ialah hubungan
antara iman atau teologis atau agama yang sangat mengekang di zaman tersebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau sains di zaman tersebut. Untuk lebih detailnya, mari kita simak pembahasan karakteristik, periode-periode, dan tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan pada pembahasan berikutnya. Oke, kita memasuki bab yang kedua, karakteristik filsafat abad pertengahan. Filsafat abad barat abad pertengahan 479 sampai 1493 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Karena pendapat ini didasarkan kepada pendekatan sejarah gereja dan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiringi manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta karena itu perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya Klerus, yakni golongan rohaniwan atau biarawan dalam gereja Katolik. Karakteristik filsafat abad pertengahan. Ciri karakteristik abad pertengahan ada 4, yaitu metode berpikirnya pengadilan unsur-unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang-orang gereja. Kedua, cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustine. Yang keempat, pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini yaitu filsafat pemikiran agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patristik. Patristik berasal dari kata Latin prates yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Zaman ini muncul pada abad kedua sampai abad ke-7. Dicirikan dengan usaha keras para bapak gereja untuk mengartikulasikan, menata dan memperkuat isi ajaran Kristen serta membelanya dari serangan kaum kafir dan bid'ah kaum gnosis. Bagi para bapak gereja, ajaran Kristen adalah filsafat yang sejati dan wahyu sekaligus. Sikap para bapak gereja terhadap filsafat Yunani berkisar antara sikap menerima dan sikap penolakan. Penganiayaan keji atas umat Kristen dan karangan-karangan yang menyerang ajaran Kristen membuat para bapak gereja awal memberikan reaksi pembelaan atas iman Kristen dengan mempelajari serta menggunakan paham filosofis. Akibatnya dalam perjalanan waktu terjadilah reaksi timbal balik Kristenisasi Helenisme dan Helenisasi Kristianisme. Maksudnya untuk menjelaskan dan membela ajaran iman Kristen, para bapak gereja memakai filsafat Yunani sebagai sarana Helenisme dikristenkan. Zaman patristik ini mengalami 2 tahap. Yang pertama, permulaan agama Kristen serta mengalami beberapa kesukaran terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen memantapkan diri keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma-dogma. Yang kedua, filsafat Augustinus yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Augustinus melihat dogma-dogma sebagai suatu keseluruhan. Melanjutkan, yakni kita masuk ke pembahasan tokoh-tokoh masa patristik. Yang pertama, ada Julius Martyr berpendapat bahwasanya Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan ajaran Kristen. Dan yang kedua ada Clemens 150 sampai 215 Masehi, yakni di mana Clemens berpendapat keimanan ajaran Kristen dapat dijadikan
senjata untuk memusuhi antikristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Dan yang ketiga ada Tertullianus, di mana pada tahun 160 sampai 222 Masehi, yang dimana Tertullianus ini adalah tokoh yang menentang filsafat Yunani. Ia berpendapat bahwasanya wahyu Tuhan sudah cukup untuk menjadi sesuatu yang harus dipegang teguh oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah Agustinus, pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Anggapannya yaitu meremehkan kepentingan duniawi, kebencian terhadap teori kosmos, dan iman kepada Tuhan merupakan peradaban modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu masa skolastik. Masa skolastik itu dimulai sejak abad ke-9. Kata skolastik menunjukkan kepada suatu periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah-sekolah didirikan dan banyak sekali pengajaran yang bermunculan. Namun, ada yang khusus dari kata skolastik, lebih khusus, yakni adalah metode skolastik. Kemudian, istilah skolastik ini berasal dari kata school yang artinya sekolah. Jadi, skolastik ini diartikan jadi aliran atau yang berkaitan dengan sekolah-sekolah. Kemudian, skolastik ini merupakan corak khasnya pada abad pertengahan. Kemudian, zaman skolastik ini mengalami 3 periode. Periode pertama adalah periode skolastik awal, dimulai pada 800 sampai 1200 Masehi, yang ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Misalnya, pembentukan adanya Tuhan berdasarkan rahasia murni tanpa berdasarkan kitab suci. Kemudian, periode kedua adalah periode puncak perkembangan skolastik pada abad ke-13. Nah, perkembangan skolastik ini dipengaruhi akibat pemikiran Aristoteles terhadap pemikiran ahli filsafat Arab dan Yunani yang datang pada masa itu. Kemudian, Aristoteles memberikan warna dominan pada alam pemikiran abad pertengahan. Kemudian, Aristoteles diakui sebagai sang filsuf dengan gaya pemikiran Yunaninya semakin diterima. Kemudian, keluasan cakrawala berpikir semakin ditentang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yunani. Kemudian yang ketiga adalah periode skolastik lanjut atau akhir pada abad ke-14 dan 15, yang ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, universalisme, tidak memberikan petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenal adanya suatu hal. Kepercayaan orang pada kemampuan rahasia memberikan jawaban atas masalah-masalah iman mulai berkurang. Kemudian ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Rasio tidak dapat mempertanggungjawabkan ajaran gereja, hanya iman yang dapat menerimanya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, tokoh-tokoh masa skolastik. Yang pertama, Peter Abelardus. Tentang kemurnian sikap batin, di samping itu, dia juga berpikir bahwa peranan akal dapat menentukan iman, dan iman haruslah didahului oleh akal, karena berpikir itu berada di luar iman, di luar kepercayaan. Yang kedua, Albertus Magnus. Pemikirannya yaitu keyakinan bahwa pengetahuan tertinggi tentang Tuhan yang kita dapat di dunia didapat secara negatif. Artinya, yang bisa kita ketahui secara manusiawi hanyalah apa yang tidak bisa dikenakan oleh Tuhan. Yang ketiga, Thomas Aquinas menghasilkan karya berjudul Summa Theologiae. Ia disebut sebagai ahli teologi utama orang Kristen. Bahkan ia dianggap sebagai orang suci oleh gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Pemikirannya adalah keberadaan Tuhan yang dapat menjembatani kebenaran dicapai oleh iman.
mampu oleh akal budi. Maksudnya, di satu pihak keberadaan Tuhan dapat diterima dalam iman di pihak lain, dapat dimengerti atas dasar argumen yang masuk akal. Yang selanjutnya, masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan keharmonian yang bersifat pembaharuan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-16. Yang pertama, Renaissance. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Perancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Di antara tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Yang kedua, humanisme. Humanisme mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesastraan Yunani dan Romawi serta kemanusiaan. Kemudian humanisme berubah fungsi menjadi gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha menemukan kembali sastra Yunani atau Romawi. Di antara para tokohnya adalah Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo Valla, Erasmus, dan Thomas More. Yang ketiga, reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas-asas potensisme para tokohnya, antara lain John Calvin dan Martin Luther. Akhirnya dalam filsafat Renaissance, salah satu unsur pokoknya adalah manusia. Suatu pemikiran yang sejajar dengan Renaissance, pemikiran yang ingin menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Abad pertengahan adalah periode sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Roma Barat di bawah prakasa Raja Charlemagne pada abad ke-5 hingga munculnya monarki nasional. Mulainya penjelasan samudra, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan dengan dimulainya Renaissance pada tahun 1517. Sebagai konsekuensinya, sains setelah berkembang zaman klasik diminggirkan dan lebih dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan manusia dari ketuhanan. Dan Eropa dilanda zaman kelam atau Dark Age sebelum tiba zaman pembaharuan atau Renaissance. Masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Amerika, tema zaman ini selama 600 tahun yang bermula antara zaman kejatuhan kerajaan Romawi dan berakhir pada kebangkitan intelektual pada 15 Masehi. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian dan bersifat pembaharuan. Masa peralihan ini merupakan embrio masa modern atau lahirnya masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung antara abad 14 dan 16. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih untuk kelompok A yang telah menyampaikan materi yang cukup menarik pada kesempatan hari ini, yang intinya filsafat itu ternyata pada masa dahulu itu mengalami sejarah yang cukup panjang, sangat panjang. Dimulai dengan filsafat Yunani kuno, kemudian filsafat abad pertengahan, kemudian filsafat masa modern hingga sampai saat ini. Nah, untuk pembahasan materi pada presentasi kita hari ini itu mencakup filsafat abad pertengahan, yaitu filsafat abad pertengahan itu sudah melalui beberapa periode. Yang pertama masa patristik, kemudian masa
skolastik dan juga masa peralihan. Ya, menginjak acara terakhir, yaitu kita memasuki di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup presentasi pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku anggota kelompok A sebagai presentator berterima kasih pada teman-teman sekalian atas perhatiannya sudah mendengarkan presentasi kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, itu murni dari diri kami sendiri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.